Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara online ya, atau secara daring, karena mengingat bahwasannya pertemuan kita satu minggu dalam pembelajaran kita hanya satu kali pertemuan saja, yang mana hal ini menjadi salah satu alasan kenapa saya melaksanakan pembelajaran melalui video PowerPoint ini. Di samping itu, karena memang biasanya dalam satu minggu sekali kita kan juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya di hari Selasa terjadi yang namanya libur sekolah, kemudian ada jadwal bentrok dengan saya dan lain sebagainya, maka kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas jadi terganggu. Oleh karena itu, saya mengupayakan untuk mengganti pembelajaran yang seharusnya kita pelajari dalam kelas, saya sampaikan melalui video PowerPoint ini. Oke. Jadi sebelum kita mempelajari pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, ya, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita akan membahas mengenai fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Akan tetapi titik fokus pembahasan kita yaitu lebih ke gejala sosial, ya. Jadi gejala sosial, apa sih gejala sosial itu? Mungkin kalian semua sering mendengar ada istilah gejala sosial, kemudian ada istilah masalah sosial, ada istilah kecemburuan sosial, konflik sosial, dan lain sebagainya. Itu banyak istilah-istilah semacam itu dalam ilmu sosiologi. Jadi yang dikatakan gejala sosial pengertiannya adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Jadi ketika pembelajaran dengan saya, lebih gampangnya kalian ketika sudah memahami mengenai arti dari gejala sosial, kalian pahami dengan kata-kata kalian sendiri, yang intinya itu mengacu kepada teori. Katakanlah gini, lebih mudahnya adalah gejala sosial adalah peristiwa yang terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh masyarakat. Gitu aja, itu adalah gejala sosial. Ya, jadi secara singkatnya, gejala sosial ini adalah peristiwa yang terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh masyarakat sendiri. Itu adalah gejala sosial. Oke. Kemudian gejala sosial ini dapat terjadi di mana saja, kapanpun dan dimanapun gejala sosial ini dapat terjadi. Ya, gejala sosial itu bermacam-macam. Ya, ada gejala sosial yang mengacu kepada dari segi ekonomi, gejala sosial yang disebabkan oleh faktor kesehatan, gejala sosial yang disebabkan oleh faktor pendidikan, gejala sosial yang disebabkan oleh faktor politik, sosial, budaya, agama, dan masih banyak yang lainnya. Jadi gejala sosial itu bermacam-macam. Berbeda dengan gejala alam. Gejala alam, kita mengetahui gejala alam itu adalah gejala atau peristiwa yang terjadi karena faktor alam, seperti gunung meletus. Itu kan tanpa ada campur tangan dari manusia. Itu memang terjadi karena faktor alam, gunung meletus. Kemudian tsunami, gempa bumi, itu kan merupakan gejala-gejala alam. Berbeda dengan gejala sosial. Kalau gejala sosial ya berarti disebabkan oleh manusia, seperti itu. Bentar. Oke, selanjutnya setelah memahami mengenai pengertian dari gejala sosial, kita akan belajar mengenai faktor penyebab gejala sosial, ya. Jadi faktor penyebab gejala sosial ini ada dua. Ada faktor kultural dan ada faktor struktural, ya. Jadi ada faktor kultural dan ada faktor struktural. Faktor kultural ini adalah pertumbuhan dan perkembangan suatu nilai di masyarakat. Artinya ini merupakan nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas. Ya. Gejala sosial berdasarkan faktor kultural ini banyak. Ada kemiskinan, kemudian ada kerja bakti, perilaku menyimpang, dan lain sebagainya. Itu bagian dari faktor kultural atau yang sudah terbiasa terjadi di masyarakat, ya. Nilai yang memang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Kemiskinan, di dalam suatu daerah pasti terjadi yang namanya kemiskinan. Tidak menutup kemungkinan dimanapun daerahnya pasti ada beberapa masyarakat yang mengalami kemiskinan. Kemudian dari segi
kerja bakti ya jelas bahwasanya apalagi masyarakatnya hidup di pedesaan, bahwasanya nilai gotong royong atau kerja bakti itu masih sangat kental ya, masih sangat apa ya, istilahnya sangat membudaya, masih membudaya sampai saat ini. Kemudian ada perilaku yang menyimpang. Nah, ini biasanya lebih sering terjadi di wilayah perkotaan. Banyak masyarakat yang karena memang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka mereka melakukan tindakan menyimpang. Menyimpang ini tindakan yang sangat buruk ya, tindakan menyimpang ini. Kemudian kedua adalah faktor struktural. Ya, faktor struktural ini merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi suatu pola tertentu ya. Jadi bisa dikatakan faktor struktural ini merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi struktur ya. Struktur yang dimaksud adalah sesuatu yang disusun oleh pola. Misalnya gini, mungkin sebelum adanya sosialisasi mengenai kita memakai masker, kita mungkin dulu gini aja kebijakan oleh pemerintah menggunakan masker ya. Itu kan kebijakan secara umum yang disampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Akan tetapi awalnya masyarakat itu menentang. Ngapain pakai masker dulu, nggak usah pakai masker ya, kita aman-aman saja gitu kan ya. Tapi kenapa sekarang karena ada flu kok kita disuruh pakai masker? Nah, kemudian ada sosialisasi dari masyarakat, dari pemerintah, terutama dari pihak kesehatan. Penyuluhan sosial namanya, melalui pemerintah daerah, melalui pihak kesehatan di wilayah daerah masing-masing ya, mengadakan sosialisasi terutama kepada orang yang awam. Kalau orang yang seusia kita itu mungkin kita lebih gampang untuk diajak berubah. Melalui televisi kita melihat, oh ternyata bahaya pandemi saat ini, kita harus menggunakan masker. Bagi orang-orang yang awam, bagi orang yang tua istilahnya, yang tidak begitu melihat informasi-informasi berita yang ada di televisi, maka mereka akan gaya apa gawe masker, pasti mereka akan berpikiran seperti itu ya. Nah, kemudian ada sosialisasi penyuluhan, entah itu di tahlil, tahlil dulu libur ya, entah itu di masyarakat itu mengadakan yang namanya sosialisasi keliling, atau memang didatangi satu persatu oleh Bapak Kasum dan sebagainya. Itu bentuk dari penyuluhan sosial. Nah, itu termasuk dari faktor struktural penyebab terjadi yang namanya gejala sosial ya, dari segi faktor struktural. Oke. Kemudian selanjutnya mengenai karakteristik gejala sosial. Karakteristik gejala sosial ini sebenarnya bermacam-macam, banyak ya. Kalau di LKS kalau nggak salah ada 8 atau berapa. Akan tapi di sini yang saya cantumkan hanya ada 6 karakteristik gejala sosial yang mengacu kepada buku paket yang saya pelajari dulu ya. Jadi karakteristik gejala sosial ini ada 6. Yang pertama, bersifat rumit atau kompleks. Maksudnya apa? Jadi gejala sosial ini dikatakan kompleks atau rumit karena di dalamnya terdapat hubungan antara manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya ada faktor ekonomi, sosial, budaya, psikologis, politik, dan juga agama. Seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwasanya gejala sosial ini berbeda dengan gejala alam. Kalau gejala sosial ini dipengaruhi oleh banyak faktor, berbagai faktor ya. Bisa dikatakan gejala sosial karena dampak dari ekonomi, bisa. Kemudian karena dampak sosial, bisa. Kemudian dari dampak terjadi degradasi moral dan lain sebagainya, itu juga bisa. Yang menyebabkan yang namanya gejala sosial itu jadi bermacam-macam, bersifat kompleks, gabung-gabungan ya, ketergabungan dari berbagai macam masalah yang ada ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, karakteristik dari gejala sosial ini adalah beraneka ragam ya, beraneka ragam. Kalau gejala alam itu kan dapat dikelompokkan dalam gejala benda padat, benda cair, dan gas kan. Kalau gejala sosial ini menunjukkan berbagai macam sifat ya. Misalnya gejala ekonomi, sosial, politik, dan agama, dan budaya. Jadi keberagaman ini membuat gejala sosial itu sangat kompleks, sangat beragam ya, bermacam-macam ya. Jadi gejala sosial yang memiliki sifat dan karakteristik masing-masing ya. Jadi gejala sosial ini memiliki sifat dan karakteristik masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan antara gejala sosial yang disebabkan oleh agama
dengan gejala sosial yang disebabkan oleh ekonomi. Kita tidak bisa menyamakan karena pasti ada faktor yang mempengaruhi, ada faktor sendiri-sendirinya. Ya, intinya kita tidak bisa menyamakan. Ya, seperti itu. Itu beraneka ragam. Kemudian yang ketiga, gejala sosial ini tidak bersifat umum atau universal. Ya, tidak bersifat umum atau universal. Maksudnya, gejala sosial ini tidak bersifat umum karena hanya dipengaruhi oleh suatu kondisi sosial atau budaya masyarakat tertentu saja. Oleh karena itu, gejala sosial yang muncul di wilayah tertentu belum tentu sama dengan gejala sosial yang muncul di wilayah yang lainnya. Jadi kita mengatakan gejala sosial itu tidak bisa bersifat umum atau universal. Katakanlah di desa Ngembal, ini kan terdiri dari berbagai macam dusun. Ada dusun Alang-Alangan, Kerajaan, Kemangi, Andong, apalagi dusun Pruten, Garutan, Pandut, dan lain sebagainya. Banyak ya intinya dusun yang ada di desa Ngembal ini. Nah, kemudian ketika di salah satu dusun ini terjadi yang namanya gejala sosial, mungkin karena faktor ekonomi misalnya. Di salah satu dusun terjadi gejala sosial oleh faktor ekonomi. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya gejala sosial ini sama semua di desa Ngembal, tidak. Karena apa? Karena di tiap dusun ini pasti memiliki ciri yang berbeda-beda, memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Ya, kita tidak bisa menyamakan. Nah, ini adalah kita dapat mengatakan bahwasanya gejala sosial tidak bersifat umum. Antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya ini belum tentu memiliki masalah yang sama, memiliki gejala sosial yang sama. Ya, intinya itu berbeda-beda, seperti itu. Oke. Kemudian yang keempat, bersifat dinamis. Ya, bersifat dinamis. Jadi pada gejala sosial ini terjadi perubahan yang sangat cepat dibandingkan dengan gejala alam. Ya. Misalnya itu ada model pakaian yang bisa berubah dengan cepat. Hal yang sama juga terjadi dengan perilaku manusia. Dan ini bersifat dinamis ini artinya lebih dipengaruhi oleh adanya globalisasi. Ya, sesuatu yang global, sesuatu yang mendunia. Ya. Jadi perilaku masyarakat ini cenderung berubah-ubah. Apalagi dengan adanya dampak globalisasi, kecanggihan teknologi informasi komunikasi, yang mana dengan kecanggihan teknologi kita bisa melihat apa saja yang ada di internet saat ini. Di media sosial kita melihat sesuatu yang memang sebelumnya kita nggak mengetahui. Dengan adanya media sosial tersebut kita dapat mengetahui. Seperti contoh adalah gaya berpakaian. Dulu mungkin budaya Indonesia ini gaya berpakaiannya masih tertutup, lebih tertutup daripada saat ini. Saat ini kan banyak, karena meniru gaya-gaya ala-ala orang barat, itu banyak yang berpakaian mini. Kemudian dari segi perilaku kita juga meniru gaya-gaya mereka. Perilaku yang dimaksud seperti apa? Banyak, bermacam-macam. Salah satunya dari segi komunikasi. Kalau dulu kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua atau kepada guru kita menghormati. Kalau saat ini enggak. Lebih diajak bicara sama guru itu seakan-akan kita berbicara dengan teman kita sendiri. Enggak bosok. Iya, Pak. Oh, yo, enggak wis, Pak. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh dari gejala sosial yang bersifat dinamis. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah bersifat kontekstual. Bersifat kontekstual. Gejala sosial bersifat kontekstual ini artinya gejala sosial memperhatikan situasi yang ada di sekelilingnya, baik itu tradisi, kebiasaan, norma yang berlaku, serta kondisi individu yang ada di sekitarnya. Jadi gejala sosial ini yang di poin yang kelima ini adalah kita itu memperhatikan situasi yang ada di lingkungan kita. Ya, misal di suatu daerah ini dari segi tradisinya seperti ini, ya maka kita harus mengetahui hal tersebut terkait dengan kebiasaan masyarakat di wilayah tersebut, norma yang berlaku di masyarakat tersebut seperti apa, yang mana ketika terjadi peristiwa yang disebabkan oleh masyarakat itu dikatakan sebagai gejala sosial. Dan yang terakhir adalah sulit diprediksi. Jadi gejala sosial ini cenderung sulit untuk diprediksi karena sifatnya yang kompleks, abstrak, dinamis, dan kontekstual. Ya. Jadi hal ini berbeda dengan gejala alam atau dengan ilmu alam. Dalam ilmu alam, prediksi ini mudah kita lakukan. Misalnya, waktu dan tanggal gerhana bulan kita bisa mengetahui. Ya. Jadi gejala alam, gerhana bulan kan kita termasuk gejala alam. Di kalender sudah ada, nanti di tanggal ini jam sekian terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Ya.
Berbeda dengan gejala sosial, karena gejala sosial ini kompleks, ya. Karena hal ini sesuai dengan kodrat manusia. Manusia secara alami ini makhluk yang kompleks dan dinamis, ya. Jadi susah untuk kita prediksi. Kapanpun terjadi, kita nggak tahu kapanpun terjadi gejala sosial tersebut. Dapat terjadi di kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Intinya lebih mengacu kepada manusia, ya. Selanjutnya klasifikasi gejala sosial. Jadi klasifikasi gejala sosial ini ada 3. Ya. Yang pertama adalah gejala sosial akibat masalah ekonomi, gejala sosial akibat masalah politik, dan gejala sosial akibat masalah kebudayaan. Oke, yang pertama, gejala sosial akibat masalah ekonomi. Ya. Jadi gejala sosial ini ketika banyak orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya karena terhimpit masalah ekonomi. Contohnya adalah gejala sosial akibat masalah ekonomi, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Ya, jadi gejala sosial itu bermacam-macam. Salah satunya adalah dari segi masalah ekonomi itu terjadi yang namanya kemiskinan dan pengangguran. Ya, itu disebabkan oleh masalah ekonomi. Kemudian yang kedua itu adalah dari segi masalah politik. Ya, dari segi masalah politik. Gejala sosial ini muncul lingkup politik dan biasanya melibatkan para pejabat politik di suatu wilayah tertentu. Contoh gejala sosial ini akibat masalah politik yaitu adanya praktik korupsi. Ya pasti kalian tidak asing mendengar kata-kata praktik korupsi. Karena apa? Karena ini merupakan suatu kejadian yang disebabkan oleh masyarakat sendiri. Ya, korupsi kan disebabkan oleh manusia sendiri. Ya. Kemudian yang menyikapi korupsi, yang menindak tegasi korupsi ya masyarakat sendiri. Nah, ini merupakan sebuah gejala yang sifatnya negatif dalam masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah gejala sosial akibat masalah kebudayaan. Ini paling sering muncul di masyarakat karena lingkup permasalahannya ini sangat-sangat luas, ya, sangat luas. Seperti terjadi kriminal, kemudian perceraian, kenakalan remaja, konflik, dan lain sebagainya. Ini merupakan gejala sosial yang memang masalah kebudayaan dalam masyarakat. Ini masalah yang memang sering terjadi hampir di seluruh daerah. Ya, seperti itu. Jadi ada 3 klasifikasi dari gejala sosial tadi. Kemudian yang di poin terakhir, ini terdapat dampak sosial. Dampak sosial ini ada 2, ada dampak negatif dan ada dampak positif, ya. Di dampak negatif ini terjadi ketidakteraturan sosial, ya. Jadi dengan adanya gejala sosial ini dapat menyebabkan nggak teraturnya peraturan sosial dalam masyarakat, wis amburadul. Kemudian penyimpangan sosial ini semakin meningkat, penyimpangan di mana-mana terjadi menjadi hal yang sudah biasa. Kemudian terjadi kerusakan lingkungan alam dan lain sebagainya. Itu dampak negatif dari gejala sosial. Sedangkan dampak positifnya ini yang pertama adalah kualitas pendidikan masyarakat yang meningkat. Ya, masyarakat semakin maju dan produktif dan timbulnya rasa toleransi serta kesetaraan gender. Ya, itu dampak positif dari gejala sosial. Dan yang terakhir, kesimpulannya, dari penjelasan yang dikemukakan ini dapat dikatakan bahwa gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat ini dapat berdampak positif dan dampak negatif. Ya. Berdampak positif ini apabila masyarakat ini dapat menyikapi gejala sosial yang ada dalam masyarakat ini dengan baik, maka terjadi yang namanya dampak positif. Berbeda dengan masyarakat yang tidak bisa mengatasi atau menyikapi gejala sosial, maka akan berdampak negatif bagi masyarakat. Maka tindakan, kebijakan dari tindakan masyarakat ini sangat menentukan terkait dengan dampak dari adanya gejala sosial nantinya. Oke, mudah-mudahan kita semua dapat menyikapi gejala sosial dalam masyarakat ini dengan baik, agar dampak dari gejala sosial ini bisa mengacu kepada hal yang positif terus. Dari saya cukup sekian, terima kasih atas waktunya, atas pembelajaran pada sore hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.